sifat tokoh, dan pesan cerita teks narasi yang benar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Selanjutnya, silakan kalian simak PPT yang ditampilkan. Bagaimana pendapat kalian? Mengapa kita harus membiasakan membaca baik dari sumber buku atau berbagai sumber media elektronik? Agar isinya terpercaya, Ibu. Ya, betul. Selanjutnya, bagaimana kita dapat memperoleh sebuah pesan cerita baik dalam buku maupun dalam media audiovisual seperti video? Dibaca untuk diperhatikan, dan nanti kita bisa menyimpulkan pesan cerita dalam cerita tersebut. Ya, ini seperti selanjutnya, silakan. Apakah kalian tahu tentang gambar pada cerita di depan? Si kancil. Apakah kamu tahu gambar ini? Upin dan Ipin. Ceritakan sekilas alur cerita yang kamu ketahui. Upin dan Ipin adalah dua anak kembar yang hidup di Malaysia. Dia dirawat oleh opa dan kakaknya. Dia memiliki banyak teman. Salah satunya ada Esa, Nakil, Jarjit, Fizi, Meme, Susanti, Ija, sama Fizi, sama Zul. Kawan-kawannya ada di situ semua, Bu. Terus ada dia punya atuk namanya Sedalam. Udah, Bu. Selanjutnya, cerita yang disampaikan oleh kita tadi merupakan jenis teks narasi. Jadi, apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Teks panjang. Teks yang berbentuk cerita panjang. Aku ini. Oke. Yang Itu ada materi tentang teks narasi. Silakan kepada Tara untuk membacanya. teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Contohnya kronologis, yang bisa bersifat fiktif atau bersifat imajinasi maupun non fiksi. Contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Selanjutnya kepada Rita untuk membaca ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi yang pertama yaitu sesuai dengan definisinya, teks tersebut harus bercerita tentang satu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of events. Selain yang kedua yaitu selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut serta struktur teks narasi lainnya. Yang ketiga ada sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, tema yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Tujuannya pada Kadri, silakan. Tujuan dan fungsi teks narasi adalah sebenarnya untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Tidak hanya dari buku cerita saja, kamu juga dapat menemukan cerita narasi melalui web, blog, dan video-video di internet. Sekarang, apakah kalian tahu apa itu cerita teks narasi? Tahu, Bu? Lalu, Tahu. Selanjutnya, itu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Thank you.
Apakah kalian sudah mengerjakan LKPD-nya? Selanjutnya, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 1. Baiklah, saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Setelah menyimak video cerita kisah tersebut, judul dari cerita tersebut yaitu Nusa yang belajar berjualan. Yang kedua, di mana tempat dalam cerita tersebut yaitu di pasar. Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut yaitu ada Nusa, Abdullah, Rara, Syifa, dan Auco. Bagaimana sikap tokoh dalam cerita tersebut yaitu baik, jujur, dan bertanggung jawab. Terakhir yaitu pesan atau amanah dari cerita Nusa tersebut yaitu dari cerita tersebut dapat diteladani dalam sikap berdagang. Sekian dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Maju ke depan. Ya, baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdua. Apa judul cerita tersebut? Belajar jualan Di mana tempat cerita tersebut? di pasar. Siapa saja tokoh-tokoh berperan dalam cerita tersebut? Rara, Abdul, Pak, Nusa, dan Uco dan Umar. Bagaimana sikap tokoh dalam cerita Nusa? Karakternya itu ceria dan pemaaf, ada juga tenang, baik dan berbalik, dan ada yang berkenan baik dan positif, dan ada juga yang pesimis. Apa pesan dan amanah dari cerita Nusa tersebut? Kita tidak boleh berperilaku pesimis terhadap rasa iri dengki. Kita harus bersikap sesama teman, baik sesama teman dan saling membantu. Oke, itu sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kalau videonya kami, dengar ya guys, kami adalah penyimpanan dan berjawab. Cak dulu tuh, lanjut. Halo guys. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, di sini
sini. Di sini